Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Jalurnya ketika berdoa mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Hamdan wa syukran puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita mampu hadir ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehat semuanya. Ada yang tidak enak badan? Cepetan. Oke, salawat dan salam tidak lupa kita doakan pada Nabi Muhammad SAW dengan meneruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sebelum belajar seperti biasa Ibu Abdul terlebih dahulu. Sekarang siapa? Afia, Aisyah, Ayla, Amelia. Sebelum mulai, Ibu cek dulu konsentrasinya. Ibu ada permainan namanya siang dan malam. Udah pernah dicoba permainannya? Belum. Oke. Kalau siang tepuk 1 kali, kalau malam tepuk 2 kali. Coba ya, siang, malam. Oke, paham ya? Kita coba lagi ya. Siang, malam, siang, malam, siang. Oke, diletakkan untuk kita semua. Nah, untuk materi yang akan Ibu cobakan itu tentang penyusunan dan pengujian instruksi. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita, Ananda sebagai murid diharapkan mampu menerapkan pengembangan sekaligus melakukan pengujian instruksi melalui pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasinya. Coba Ananda perhatikan video ini. Oke, jadi di videonya ceritanya tentang apa? Ada dua orang teman. Dan satu teman pertama, apa katanya? Sikat yuk. Itu ada beca, sikat yuk. Maksud sikatnya apa? Mau dicuri. Yang dilakukan teman satu lagi apa? Menyikat si beca. Salah nggak teman yang kedua? Karena yang dibilang apa? Tapi salah nggak teman yang pertama? Salah nggak? Teman pertama yang bilang sikat yuk, itu salah satu bentuk dari pemberian instruksi. Nah, karena instruksinya tidak jelas, makanya teman kedua yang apa yang dilakukannya? Menyikat, bukan mengambil. Contoh yang kedua, misalnya nih, Farhan, tolong ambilkan barang itu. Apa yang akan Farhan lakukan? Barang apa yang akan Farhan ambil? Siapa yang bisa ngambil barang yang Ibu suruh? Kenapa? Karena instruksinya tidak jelas. Sekarang Ananda silahkan bentuk kelompok menjadi pokoknya satu kelompok 5 orang. Silahkan, berarti ada 2 kelompok yang keempat ya. Di depan ada berapa sampah? 8. Ada sampah yang pertama apa? Botol plastik, kulit jeruk, botol kaleng, terus plastik, ampel, udah dimakan. Ini botol yang botol kaca yang pecah ya, Jaya ya. Kamu ada aja. Ini apa? Daun.
kita buang ke dalam 3 tong sampah. Tong sampahnya ada organik. Sampah organik itu sampah apa Anda? Plastik. Anorganik plastik. Kalau B3 yang berbahaya. Oke, Ananda, kita akan meletakkan sampah dan tong sampahnya ke dalam papan permainan. Misalnya nih, kita mau letakkan sampahnya di sini, sampah pisang. Terus tong sampah organiknya di sini. Kita mulainya di sini. Jadi silakan dikerjakan AKBD-nya. Boleh di sini, boleh di luar, terserah. Ibu akan persiapan papannya di luar ya, ibu tempel di sampah aja. Oke? Silakan. Silakan bekerja. Nah, apa? Kamu cuma kelompokkan sampahnya. Terus kamu bikin instruksinya juga, Pak. Di sampah organik yang mana aja. Kelompokkan dulu nak sampahnya, nanti di bagian instruksi sampah organik 1 kolom ya. Sekarang kamu instruksikan dari setelah misalnya kan bisa dilangkah dari kamu juga instruksikan. Ulangi berapa kali? 4. Kalau mau 5 langkah, maju 1 kali. Ulangi 4 kali. Oke. Diskusi ya. Kulit jeruk. Ananda, silahkan dibuat, silahkan diuji dulu. Lagi sama saya. Itu aja, ambil dulu. Ambil aja yang plastiknya.
sekarang kita lakukan pengujian instruksi bersama-sama. Yang pertama, kita coba ngambil apa dulu? Jeruk. Organik. Oke, yang sampah organik yang mana? Jeruk. Kelompok mana? Oke, kelompok mana yang mau mencobakan pengujian instruksi jeruk? Oke, mereka duluan. Satu orang bacakan, satu orang melakukan pengujian instruksi modal. Coba diambil sampahnya ya. Oke, ternyata setelah kita coba, Ananda semua bisa melakukan penyusunan dan pengujian instruksi serta mengkoreksi instruksi yang tidak benar. Oke, selanjutnya kita bahas di LKPD Ananda. Tadi ada lagi pertanyaan. Apa kesalahan yang sering terjadi selama pembuatan instruksi? Ragu antara putaran 90 derajat searah jarum jam sama berlawan arah jarum jam ya. Ananda kalau menghadap tuh ingat jarum jam itu ke kanan, ke kiri itu berlawanan arah. Jadi kemanapun menghadapnya tetap searah ataupun berlawanannya tuh tetap menghadap ke kita gitu, yang kita lihat, gitu ya. Lanjut yang kedua, apalagi pertanyaannya? Bagaimana cara memperbaiki instruksinya? Kesimpulan apa yang kamu dapat dari hasil pembelajaran kali ini? Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu. Kesimpulan yang kalian dapat setelah pembelajaran hari ini. Angkat tangan. Oke, silakan Adelvis. Oke, jadi pembuatan dan pengujian instruksi itu dipergunakan agar tidak adanya kesalahan dalam pembuatan instruksi. Jadi perlu diuji ya instruksi yang udah dibuat. Sama halnya ketika Ananda ujian, perlu kita cek lagi, uji lagi, coba pikirin lagi agar kesalahan yang seharusnya tidak terjadi terhindarkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ananda dipersilakan untuk membuat instruksi cara membuat dan memakan roti selai. Jadi nanti Ananda siapkan sendok, siapkan selai, siapkan roti gitu. Jadi instruksinya mulai dari ambil sendok, ambil selai, colek, roti, pokoknya terserah Ananda ya. Silahkan lakukan penyusunan dan pengujian instruksi secara mandiri terlebih dahulu, baru nanti kita uji lagi di sekolah. Paham? Oke,
sekian pembelajaran kita tentang penyusunan dan pengujian instruksi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.